Salah satu syarat menjadi negara besar adalah memiliki kekuatan uang atau currency domination. Setelah Bretton Woods Conference di tahun 1944, disetujui salah satunya menyatakan bahwa dolar adalah world currency. Terbukti hingga saat ini 65% perdagangan dunia menggunakan dolar. Kemudian 20% transaksi dunia menggunakan euro. Dolar dan euro jika digabungkan merupakan 85% transaksi keuangan dunia. Dan sebagai pengingat, Eropa plus Amerika adalah negara pemenang Perang Dunia Kedua. Yuan Cina sekarang berusaha mencari jalan agar bisa menyaingi dolar, tapi masih jauh. Transaksi dunia yang menggunakan yuan hanya 1,7%. Walaupun barangnya Cina menguasai 60%, tetapi transaksinya yuan hanya menggunakan 1,7%. Apa kesulitan yuan Cina untuk mendominasi? Ini sebenarnya karena devisa Cina masih menggunakan dolar sebagai cadangannya. Karena itu Cina ingin menguasai cadangan emas atau metal berharga dunia. Karena cadangan yang laku di dunia internasional selain dolar adalah logam mulia. Saat ini tercatat devisa Cina angkanya 3 triliun dolar. Sementara Indonesia angka cadangan devisanya adalah 120 billion dolar. Yang terbanyak dolar tersebut dipegang swasta lagi. Dari 120 billion itu, kita juga belum tahu sudah dihitung dengan hutang nasional belum. Alias kalau kita bayar hutang tersebut, jangan-jangan cadangan devisanya nol. Kembali topik bahasan, yaitu currency domination. Ada hal yang di Baltimore, Amerika sering lakukan, yaitu simulasi currency warfare oleh Pentagon. Simulasi currency warfare itu banyak jurusnya. Misalnya di tahun 1977, 1981 ini malah bukan simulasi. Dolar ditebas hingga 50% nilainya. Dalam taktik perang, dolar tadi menggunakan strategi yang namanya dollar reset value. Ini bagian dari currency warfare. Selain mereset value-nya, ada juga strategi lain, yaitu dolar fisiknya diganti. Kalau fisiknya diganti, ya nilainya ikut diganti. Misalnya, mata uang dolar sekarang diganti dengan mata uang yang baru dan nilainya tinggal 50% katakan. Amerika bisa melakukan itu, bisa buat dolar baru. Bagi Amerika, nggak ada masalah karena cadangan dia 78%-nya kuat untuk mencetak uang baru. Dicoba misalnya, dolar lama nilainya menjadi setengah dolar baru. Itu simulasi reset value 50%. Apa yang terjadi kalau dolar di reset 50%? Ya brodol, aset 120 billion jadi setengah nilainya. Yang tadinya bisa menghidupi 6 bulan kebutuhan bangsa Indonesia, sekarang cuma 3 bulan. Setelah itu kering dan pasti chaos di mana-mana. Dan apa yang terjadi dengan Cina? Sama persis seperti Indonesia, hanya impact-nya tidak sebesar Indonesia. Mengapa? Begini sederhananya. Kalau kita hidup punya tabungan besar, kita bisa hidup dari dividen tanpa gaji bulanan atau tanpa punya income bulanan. Tetap kita bisa hidup karena tabungan kita besar. Kita bisa invest kemana-mana. Atau sebaliknya, gaji kita bulanannya besar, pendapatan lain-lainnya besar. Kita taruh di saham, punya properti, kita punya multi streaming of income yang besar. Maka walau tanpa tabungan yang besar, kita tetap hidup layak. Cadangan devisa itu adalah tabungan deposito. Surplus trade balance itu multi streaming income. Indonesia cadangan devisanya besar nggak? Kemudian kita tanya lagi, Indonesia perdagangan surplus nggak? Oke, kita jawab sendiri ya, urusan itu nanti ya. Cina bagaimana? Cina begitu currency warfare diterapkan oleh Amerika dengan mereset value dolar yang menerbitkan dolar baru, didiskon 50%, maka cadangan devisa Cina benar tinggal setengahnya. Tetapi karena trade balance Cinanya surplus, maka impact-nya tidak telak seperti yang didapat Indonesia. Karena defisit neraca perdagangan kita minus. Sudah itu cadangan kita kecil, kita kepukul. Kalau dipotong 50% kepukul, apalagi dipotong 80%, bangkrut Indonesia. Kembali lagi ke masalah kita. Karena kita tidak ingin hal itu terjadi, maka kita harus punya simulasi sendiri terhadap kekuatan currency kita. Kalau nggak, kita kejedot. Jadi kita Indonesia ini juga harus melakukan rupiah currency warfare untuk mengantisipasi apa yang terjadi kalau negara lain melakukan currency warfare terhadap Indonesia. Jadi secara pribadi saya sudah tahu solusinya bagaimana jika currency warfare dijalankan oleh Amerika terutama. Karena ke depan kalau Amerika melakukan currency warfare, Indonesia harus tetap selamat. Kalau hal ini tidak dijalankan atau tidak disiapkan, maka Indonesia bisa terpecah, NKRI bisa bubar, masyarakat bisa chaos, terjadi konflik horizontal, Indonesia bisa masuk negara gagal. Bener deh, sekali lagi, counter strategi currency warfare harus sudah disiapkan. Dan apa susahnya sih manggil saya ke istana? Walau Sontoloyo begini kan saya NKRI garis lurus. Kasihan ya saya ngarep banget ketemu ke istana ngomongin negara.